Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat pada tahun 2017 mengalami peningkatan. Selain sektor pemerintahan, akselerasi ekonomi terjadi pada lapangan usaha industri pengolahan. Sektor primer dan sekunder menjadi penopang utama perekonomian di mana produksi kelapa sawit meningkat pesat di tahun 2017. Bahkan menjadi penghasil sawit terbesar kedua di kawasan timur Indonesia. Provinsi Sulawesi Barat ini pada 2 kabupaten Mamuju Tengah dan Kabupaten Pasangkayu menjadi salah satu lokasi program yang sedang kita laksanakan kerjasama antara Sulawesi Community Foundation dengan Pos Kehati, di mana salah satu target utama dari program ini adalah bagaimana petani, pekebun sawit rakyat yang ada di 2 kabupaten itu mendapatkan surat tanda daftar usaha untuk pekebun budidaya. Jadi memang pada dasarnya kita mendorong bagaimana petani-petani ini mendapatkan kepatuhan hukum sehingga surat tanda daftar untuk kebun budidaya itu bisa didapatkan oleh petani sawit kita. Tentu kalau bicara tentang sawit di desa kita ini, kalau kita jumlahkan dari 100% kebun yang ada di sini, semua kurang lebih ada sekitar 70% adalah petani sawit. Dengan luas sekitar 171.000 hektar, luas desa Bulubonggu, yang sudah bebas itu kurang lebih 90.000 hektar. Dari 90.000 hektar itu petani sawit kita sekitar masuk 5.000 lebih. Selebihnya itu adalah kakao, jagung, dan padi, dan termasuk masih ada hutan yang belum dikelola. Jadi presentasinya tentu petani sawit kita di sini adalah yang terbanyak. Kalau kita rata-ratakan di sini sawitnya orang itu 1 orang 2 hektar sawitnya. Tapi yang terjadi sebenarnya adalah kalau kita di luar dari akumulasi itu ada 1 orang yang punya 10 hektar, ada 1 orang punya 20 hektar. Paling banyak sawitnya itu setengah hektar, dan itu jumlahnya agak banyak sampai 1 hektar. Untuk melaksanakan itu kita bekerja di 4 desa sebenarnya. Ada 2 desa di Kabupaten Mamuju Tengah, yaitu Desa Lara dan Desa Sukamaju, dan ada 2 desa juga di Kabupaten Pasangkayu, yaitu Desa Bulubonggu dan Desa Bengaulu. Nah, pada 4 desa ini sebagai pilot kita di Sulawesi Barat, kita kemudian sesuai dengan tahapan yang ada di peraturan Perdirjenbun 105 tahun 2018. Tahapan yang pertama kita lakukan adalah melakukan sosialisasi di semua desa target tadi. Jadi memang kita memberikan pemahaman, memberikan pengertian kepada masyarakat kenapa ini pentingnya STDB ini dilakukan. Dengan adanya program yang masuk ini dari program Sulawesi Community Foundation atau SCF bekerja sama dengan Kehati dengan program untuk pendataan STDB, kemudian pemetaan lokasi sawit yang menggunakan drone. Ada masyarakat yang merespon bagus dan sedikit juga jumlahnya yang tidak merespon. Yang tidak merespon ini mungkin yang tidak dipaham apa program dari SCF ini, tapi masyarakat yang sudah dibantu oleh pemerintah untuk memberikan penjelasan tentang program ini dari SCF dan bekerja sama dengan Hayati, ini masyarakat mulai terbuka. Apalagi ada gebrakan yang tidak pernah kita sangka-sangka akan masuk pendataan STDB, dan ada pemetaan
Nah, saya lihat ini pertanyaan masyarakat yang hadir ke kita ini, itu pemetaan drone sudah jadi pada desa. Itu yang disampaikan terus masyarakat dalam artian besar harapannya bahwa STDB itu cepat mau diselesaikan, dan juga pemetaan tanahnya juga dia mau ambil supaya dia bisa lihat, katanya bilang, oh tanah saya di sini, tanah saya di sini. Jadi dengan adanya program itu, alhamdulillah masyarakat merespon dengan baik, dengan harapan semoga hasilnya itu juga masyarakat bisa lihat sendiri. Oh begini pada yang dimaksud, termasuk STDB. Kan yang disampaikan kemarin waktu sosialisasi, STDB ini kan sama halnya dengan KTP-nya kebun, identitas kebun, supaya besok lusa masyarakat bisa dapat diperhitungkan, oh begini penghasilan dan sebagainya. Berdasarkan fakta di lapangan, Sulawesi Community Foundation atau SCF menemukan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan sawit di Sulawesi Barat, yakni belum adanya data detail yang cukup memadai terkait dengan sawit rakyat, baik yang berada di wilayah areal penggunaan lain atau APL maupun di dalam kawasan hutan. Kurang lebih secara mekanisme, setelah dilakukan sosialisasi, kita kemudian melaksanakan pendataan. Nah, sembari melakukan pendataan ini, kita kemudian juga memanfaatkan drone. Drone ini kita gunakan untuk kemudian membantu memetakan seluruh wilayah sawit rakyat yang ada di 4 desa tersebut. Jadi dengan memanfaatkan teknologi yaitu drone, kita kemudian memotret wilayah sawit yang ada di 4 desa itu. Tidak adanya data dan informasi, termasuk data spasial tersebut, dapat berimbas pada perencanaan program yang tidak tepat, tidak efisien, dan tidak efektif, baik oleh pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, sampai di tingkat desa. Pemetaan dan pendataan menjadi landasan yang utama dalam melakukan intervensi kegiatan selanjutnya. Dengan data dan informasi yang tersedia, setelah dilakukan konsolidasi, integrasi data akan dijadikan sebagai alat advokasi dan dukungan ke para pihak kunci, baik di level desa, kabupaten, maupun di level provinsi, Dinas Kehutanan atau KPH, dan dinas-dinas terkait lainnya. Nah, setelah kita ketemu ada data yang kita wawancara, kemudian ada hasil drone, kita melaksanakan focus group discussion. Nah, ini biasanya panjang sekali prosesnya. Biasanya di desa itu kita bagi dusun-dusun, pertemuan-pertemuan begitu, pertemuan masing-masing dusun untuk menemukan alih pada lahan ini siapa pemiliknya. Karena dalam STDB itu mesti jelas identitas pekebunnya, mesti jelas informasi sawitnya, luasannya berapa begitu, dan informasi-informasi terkaitnya termasuk informasi produktivitasnya begitu. Jadi dari dua data tersebut sehingga kemudian lahirlah data yang kemudian menjadi usulan kepada pemerintah kabupaten. Untuk di level desa, data dan informasi sawit tersebut menjadi dasar pertimbangan bagi desa dalam menyusun perencanaan desa melalui pendekatan penguatan kelembagaan ekonomi desa atau BUMDes yang mendukung modal usaha desa dan merupakan jalan keluar bagi pelembagaan ekonomi desa berbasis sawit. Perkembangan sawit di Kabupaten Mamuju Tengah dan Pasangkayu terus mengalami perluasan, menggeser kakao dan kelapa. Penyebabnya adalah kakao dianggap lebih rentan terkena penyakit. Faktor menarik lainnya adalah tanaman ini cepat berbuah hanya dalam waktu 3 tahun. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mengandalkan komoditi ini khususnya di Kabupaten Mamuju Tengah dan Pasangkayu untuk menyejahterakan petani, sumber kekuatan andalan ekonomi wilayah. Untuk itu, sebelum laju luas tanam sawit terus meningkat,
maka dibutuhkan tata kelola lahan yang baik dalam mendorong upaya menuju sawit rakyat yang berkelanjutan. Untuk melaksanakan pemetaan secara teknis, Sulawesi Community Foundation melaksanakan beberapa tahapan kegiatan, di antaranya melaksanakan studi rantai pasok dan stakeholder mapping, melakukan foto udara dengan alat drone, survei pendataan lahan sawit masyarakat. Yang lain juga bagaimana bisa membantu peningkatan kapasitas di pengelola sawit, pekebun sawit. Nah, ini kita akan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mendukung teman-teman SDM di sini untuk mengembangkan model-model peningkatan kapasitas bagi pekebun. Perbaikan informasi itu akan menjadi awal sekali dari pendataan, registrasi, pendataan, pemetaan itu bukan sekedar pendataan untuk data saja, tapi itu adalah langkah awal untuk memetakan baik itu dari sisi legalitas maupun dari sisi produktivitas sawit. Nah, ketika kita tahu petanya, kita tahu konstituasinya seperti apa, di situ intervensi untuk perbaikan itu bisa dilakukan. Tapi harapan kami kepada pemerintah mengenai masalah STDB ini, kami berharap kepada pemerintah melalui perkebunan agar betul-betul masuk di wilayah kami untuk melihat dan bagaimana situasi lahan kami ini, sawit kami ini. Harapan kami depannya mudah-mudahan pemerintah memperhatikan kami sebagai masyarakat yang ada di Desa Berubunggu, khususnya di Dusun Durubuhe baru ini. Itulah harapan kami supaya kami sebagai masyarakat betul-betul diberdayakan dan sejahtera. Dan kami juga berharap kepada pemerintah, khususnya kepada perkebunan, supaya turun ke lapangan untuk memberi kami petunjuk bagaimana cara untuk memelihara tanaman sawit ini, agar kami ini betul-betul dibina dan bermanfaat hasil kami nanti ke depannya demi kesejahteraan kami dan anak cucu kami. Mudah-mudahan pemerintah memperhatikan dan kami masyarakat di sini bisa betul-betul diberdayakan. Apa sih keuntungannya bagi petani pekebun sawit ini kemudian mendapatkan STDB? STDB ini menjadi penting sesungguhnya ketika kemudian pemerintah dalam menjalankan program, baik program prioritas maupun program bantuan kepada pekebun sawit, maka mereka-mereka yang telah memiliki STDB ini itu akan mendapatkan prioritas bantuan dalam hal pengembangan pekebun sawit rakyat kita itu. Selain itu, pemerintah saat ini sedang menggagas dan sudah baru-baru terbit ISPO, Indonesian Sustainable Palm Oil, yang menjadi syarat tata kelola pengelolaan kebun sawit berkelanjutan di Indonesia. Itu baru terbit peraturannya dan sedang digodok per dirjennya, bahwa semua pekebun sawit swadaya atau sawit rakyat itu 5 tahun ke depan itu mesti memiliki sertifikasi ISPO, sawit berkelanjutan. Nah, salah satu syarat mutlaknya untuk mendapatkan sertifikasi ISPO itu adalah petani harus memiliki STDB. Ini pentingnya.
Tujuan yang diharapkan dari kegiatan oleh Sulawesi Community Foundation ini adalah menguatnya dukungan terhadap sawit rakyat dalam mewujudkan tata kelola sawit berkelanjutan di Kabupaten Mamuju Tengah dan Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat. Sementara itu, tujuan khusus atau outcome dari kegiatan ini adalah menguatnya data dan informasi sawit sebagai upaya mendukung penyelesaian reforma agraria di Kabupaten Mamuju Tengah dan Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat. Terumuskannya strategi pemetaan dan pengembangan perkebunan kelapa sawit rakyat.